Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing. Pemirsa, seiring dengan belum adanya investor besar yang serius untuk berinvestasi di mega proyek IKN, Indef menilai mega proyek strategis tersebut berpotensi mangkrak. Terlebih, pembangunan proyek IKN diperkirakan akan lebih banyak mengandalkan kemampuan pemerintah atau APBN. Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF menilai proyek strategis pemerintah yaitu IKN Nusantara berpotensi mangkrak lantaran belum ada investor besar yang serius untuk menanamkan modalnya. Economics and Public Policy Researcher INDEF Nailul Huda menyebutkan, kendati pemerintah telah menerbitkan beragam peraturan untuk meningkatkan minat investasi di IKN, namun investor pasti lebih tertarik jika ada keuntungan yang bisa didapat. Seiring banyaknya investor yang mundur di proyek IKN, maka kemungkinan akan banyak dana APBN yang digelontorkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, bukan tidak mungkin pembangunan proyek akan lebih banyak mengandalkan kemampuan pemerintah. Meski demikian, pemerintah melalui kementerian dan lembaga terus melakukan berbagai upaya menarik minat investasi di IKN. Tak hanya investor dalam negeri, pemerintah Indonesia pun telah menawarkan investasi di IKN ke sejumlah negara, termasuk diantaranya Australia dan Kazakhstan. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, berbicara soal proyek IKN Nusantara, berdasarkan Kementerian Keuangan, pemerintah telah mengeluarkan anggaran sebesar 6 triliun rupiah untuk gedung dan bangunan dalam pos belanja modal. Dana jumbo itu salah satunya untuk pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara. Menteri Keuangan tidak merinci besaran anggaran yang dikucurkan untuk IKN, namun anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan gedung kantor kawasan IKN oleh Kementerian PUPR. Executive Director of Developing Countries Studies Center, Zainal A. Budiono menuturkan pemerintah saat ini tentunya berharap agar mega proyek IKN dapat dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru. Namun dari kacamata politik, ia menilai tidak mudah menggaransi harapan tersebut. Pasalnya, meski visi Capres tidak boleh menabrak UUD 1945 atau undang-undang, tetapi dalam prioritas pembangunan sangat dimungkinkan terjadinya inovasi dan modifikasi. Sementara itu, menurut Zulfikar Amir, profesor dari Nanyang Technological University Singapura, pemerintah Indonesia dinilai belum memiliki pengalaman dalam membangun kota dari nol di tanah kosong, salah satunya pembangunan IKN Nusantara. Jadi hal ini disebut sebagai pekerjaan yang luar biasa tinggi tingkat resiko kegagalannya. Sementara itu, pemirsa, jika kita berbicara soal mega proyek IKN Nusantara, untuk mendukung pembangunan mega proyek ini, pemerintah Indonesia sendiri terus melakukan berbagai upaya, termasuk melakukan lawatan atau safari ke berbagai negara untuk menawarkan partisipasi dan juga investasi di berbagai proyek yang ada di IKN. Salah satunya yaitu Australia, di mana Presiden Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Australia dan para CEO perusahaan ternama di Australia untuk menjelaskan dan juga menawarkan proyek-proyek yang bisa diikuti di IKN Nusantara. Seperti apa terkait dengan lawatan atau safari Presiden Jokowi ke Australia? Berikut informasi selengkapnya. Presiden Joko Widodo mengajak para pengusaha Australia untuk berinvestasi di proyek Ibu Kota Negara Nusantara. Hal itu disampaikan saat Jokowi bertemu Perdana Menteri Australia Anthony Albanese serta para CEO perusahaan Australia. Yang keempat, terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara, Indonesia mendorong sektor swasta Australia dan National Capital Authority Australia untuk bekerja sama dengan otoritas IKN. Presiden Jokowi menyebut nilai investasi di IKN mencapai 25 miliar dolar Amerika dengan potensi yang terbuka di berbagai sektor, termasuk diantaranya pendidikan, kesehatan, dan energi. Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa saat ini pembangunan IKN dengan konsep kota pintar berbasis hutan dan alam telah mulai dilakukan. Presiden Jokowi pun kembali memastikan bahwa Indonesia merupakan mitra terbaik untuk berinvestasi di kawasan Asia Tenggara. Tak hanya berinvestasi di IKN, sejumlah sektor prioritas pun disebut memiliki potensi tinggi bagi para investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, tak hanya Presiden Joko Widodo yang melakukan safari ataupun lawatan untuk menarik minat investor, kementerian dan lembaga negara juga bahu-membahu mencari investor untuk proyek IKN.
Baru-baru ini Otorita Ibu Kota Nusantara dalam kunjungannya ke Kazakhstan mengajak para investor dari Kazakhstan untuk berpartisipasi dalam membangun ibu kota baru Indonesia. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyampaikan kepada para investor dari Kazakhstan bahwa pemerintah Indonesia terus membuka berbagai peluang untuk para investor dari luar negeri untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara. Pemerintah sendiri juga sudah menyiapkan sejumlah insentif untuk meningkatkan minat investasi, meliputi tax holiday dan juga skema tax deduction. Ya, lebih lanjut, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengklaim ketertarikan dunia investasi per tanggal 28 Juni 2023 ini ternyata sudah mencapai 256 letter of intent yang diterima Otorita di berbagai sektor. Dan menurutnya angka ini akan terus mengalami peningkatan. Sementara itu terkait safari investasi, Direktur Eksekutif Selyos Bima Yudhistira menuturkan bahwa salah satu alasan kuat safari Presiden Jokowi untuk menawarkan investasi di IKN ini tak terlepas dari faktor tingkat kepercayaan para investor, terutama jelang pemilu 2024. Di mana menurutnya Presiden Jokowi tentu saja mencoba untuk meyakinkan para investor maupun calon investor begitu ya jika memang belum menanamkan modalnya di proyek IKN. Sebuah upaya yang memang kita tahu ini tidak mudah karena bagi investor, selain masalah risiko politik 2024, ada juga masalah teknis yang menjadi pertimbangan. Apalagi pembangunan IKN membutuhkan waktu yang panjang, di mana jika merujuk pengalaman dari negara-negara lain, pembangunan ibu kota negara baru dapat membutuhkan waktu 20 hingga 30 tahun. Dari segi faktor eksternal sendiri, tingkat keyakinan para calon investor terhadap IKN juga dipengaruhi fluktuasi nilai tukar serta kondisi negara asal investasi. Jadi tidak hanya satu faktor yang dipertimbangkan terkait dengan menariknya proyek IKN, tapi juga faktor-faktor lain turut beriringan dan menjadi pertimbangan bagi para calon investor. Sementara itu di tengah upaya mencari investor, pemerintah juga sudah mulai membangun dan telah mengalokasikan APBN untuk proyek IKN Nusantara. Salah satunya seperti yang dikemukakan oleh Menteri Keuangan baru-baru ini untuk keperluan belanja modal dan gedung. Dan berikut informasi selengkapnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan telah mengeluarkan anggaran sebesar 6 triliun untuk gedung dan bangunan dalam pos belanja modal. Dana jumbo itu salah satunya untuk pembangunan IKN Nusantara. Sri Mulyani tidak merinci besaran anggaran yang dikucurkan untuk IKN, namun anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan gedung kantor kawasan IKN oleh Kementerian PUPR. Banyak belanja di sini untuk belanja KN 1.085,5 triliun. Ini jauh lebih tinggi dibandingkan APBN awal yang sebesar 1.000 triliun. Beberapa kenaikan ya seperti untuk infrastruktur jalan dan belanja-belanja lain IKN ada di sini. Dan pada saat yang sama kita tetap mengamankan berbagai program-program prioritas nasional dari mulai pemilu, IKN, sampai dengan infrastruktur dan melindungi masyarakat dari guncangan. Selain untuk pembangunan IKN, belanja modal gedung dan bangunan juga diperuntukkan bagi gedung sekolah milik Kemendikbudristek, rumah sakit, dan rusun TNI Polri yang semuanya dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Adapun secara umum, realisasi belanja modal sepanjang semester 1 2023 telah mencapai 62 triliun rupiah, tumbuh 8,3% dari capaian periode yang sama tahun 2022. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, masih mengulas soal proyek IKN Nusantara, di mana pemirsa kurangnya antusiasme investasi membuat para ahli dan pengamat mempertanyakan apakah mega proyek IKN bisa berjalan sampai selesai atau justru dibiarkan terbengkalai oleh Presiden Indonesia yang baru terpilih pada tahun depan. Adapun hingga saat ini progres pembangunan infrastruktur dasar di Ibu Kota Negara Nusantara telah mencapai 30% dari yang ditargetkan. Semua kementerian dan lembaga pun bergotong royong membangun IKN Nusantara. Salah satunya adalah Lembaga Manajemen Aset Negara atau LMAN, di mana pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar 60,26 miliar rupiah ke LMAN untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Adapun jika kita kembali ke minat investasi, pemirsa, ketertarikan investor masuk ke IKN ini pada akhirnya akan dipengaruhi pula oleh besaran hasil yang didapat dari investasi yang ditanamkan oleh para investor. Di mana dengan investasi yang besar di proyek IKN ini belum tentu hasilnya juga akan besar dalam jangka waktu pendek. Adapun sejauh ini Indonesia sendiri disebut telah mendekati beberapa negara untuk pembangunan IKN. Di antaranya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Jepang, Korea Selatan, Iran, Kanada, Jerman, Singapura, dan juga yang terbaru Australia dan Kazakhstan. Dan kita tahu selain upaya mendekati investor-investor baru, beberapa investor juga ternyata sudah mengajukan mundur dari komitmennya untuk berinvestasi di IKN. Salah satunya yang cukup kita tahu dan kita kenal adalah SoftBank yang pada awalnya menyatakan minatnya untuk berinvestasi di IKN, tapi sayang sekali di pertengahan jalan justru menyatakan mundur dari minat investasi di proyek IKN. Lebih lanjut pemirsa, upaya membangun IKN ini tak pelak berkaitan pula dengan ikhtiar membangun kepercayaan investor untuk berminat dan kemudian merealisasikan investasinya. Sehingga kita tahu dengan total nilai proyek IKN yang begitu besar sehingga pantas saja kita menyebutnya sebagai mega proyek, masih banyak pekerjaan besar menanti dan ekspektasi yang juga harus dipenuhi apabila ingin memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Nusantara. Dan kita pastikan kita terus kawal prosesnya, progresnya, dan juga bagaimana nanti kelanjutannya pasca pemilu tahun 2024. Apakah akan ada pergeseran prioritas pembangunan? Apakah IKN tetap bisa berlanjut sampai dengan selesai atau justru tidak lagi masuk dalam proyek strategis nasional?